sejahtera untuk kita semua. Pada podcast hari ini kita akan membahas sedikit mengenai bimbingan konseling di SMK Ketintang Surabaya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dua wanita cantik yang ada di sebelah saya, yang juga merupakan guru BK di SMK Ketintang Surabaya. Di sebelah saya ada saya Rahadiani Pratami atau biasa dikenal dengan Budian BK. Dan saya Sisma Biningrum, biasa anak-anak memanggil Bu Sis. Oke, di sini ada Ibu Dian dan Bu Sis yang juga selaku guru bimbingan konseling di SMK Ketintang Surabaya. Nah, sebelum jauh lebih lanjut Bu, saya ingin menanyakan mengenai sudah berapa tahunkah Ibu Dian dan Ibu Sis bekerja di SMK Ketintang Surabaya ini? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dian terlebih dahulu. Kalau saya sudah mulai dari 2009, ingat saya itu bulan April. Kalau untuk Ibu Sis sendiri? Saya tahun 1997, alhamdulillah sampai sekarang. Cukup lama ya Bu Dian, mungkin hampir 11 tahun ya. Tahun. Untuk bisnis sendiri mungkin 23 Itu seumuran dengan Rizka ya. Saya malah masih 22 Bu. Oh, masih 22 lah. Iya, 22 tahun. Nah, ini Bu, selain tadi sudah berapa lama Ibu bekerja di sini, saya ingin menanyakan mengenai sejarah bimbingan konseling di SMK Ketintang ini Bu. Yang kita tahu dulu kan mungkin namanya bimbingan penyuluhan ya Bu ya, atau BP. Mungkin untuk Ibu Sis yang bisa menjawab. Ya. Silakan Bu. Terima kasih. Untuk sejarah dari SMK BP di SMK Ketintang itu mula-mula gurunya ada 3. Seiring perjalanan waktu ada yang sudah meninggal karena usia, terus ada yang sudah purna tugas, dan sampai sekarang alhamdulillah menjadi 4 dan hanya satu-satunya ada bapak, yaitu Pak Jeffrey. Pak Jeffrey tadi juga ngerangkap di BKK. Terus untuk BP dan BK itu memang dulu itu disebut dengan BP, yaitu bimbingan penyuluhan. Jadi dulu itu kita tugasnya hanya memberikan pengarahan. Terus yang paling tidak enak di kita ya Bu Dian ya, BP dulu itu disebut polisi sekolah karena tugasnya hanya marah-marah ya. Terus mencari kesalahan anak-anak, terus mendisiplinkan anak-anak dan memberi sanksi. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan zaman, dengan semakin bedanya kepribadian dan karakter siswa, akhirnya BK itu menjadi bimbingan konseling. Jadi maksudnya konseling itu biar anak-anak sekarang itu tidak hanya kita aja yang istilahnya men-train dia, tapi dari anak-anak sendiri yang harus bisa datang ke BK. Itu. Jadi BK itu istilahnya kita harus bisa menjembatani antara permasalahan anak-anak dengan orang tua, dengan guru. Gitu. Jadi hanya kita menjembatani saja, Penjelasannya tetap saja, tapi penyelesaiannya tetap dari anak-anak. Iya. Itu. Jadi dulu BP seperti itu, BK sekarang seperti ini. Iya, mungkin untuk penyelesaiannya lebih ke individunya masing-masing. Iya, Kita hanya betul. menjembatani ya Bu Iya. ya. Seperti itu. Nah, untuk program BK-nya sendiri Bu di SMK Ketintang, mungkin Bu Dian bisa membantu untuk menjawab. SMK Ketintang ini sebagian besar peserta didik dan juga harapan orang tua ketika lulus dari sekolah sini SMK itu diharapkan anak-anak bisa langsung bekerja. Ya memang tidak semua, karena ada beberapa juga yang ingin melanjutkan kuliah. Tapi memang program yang kita berikan ke peserta didik kelas 10, 11 sampai ke kelas 12 itu adalah persiapan tentang memasuki dunia kerja, lebih banyak ke sana gitu. Walaupun ya tetap untuk seperti SNMPTN, SBMPTN gitu, kita tetap bantu anak-anak untuk mengikuti program tersebut gitu. Contohnya misalnya SNMPTN kan harus input data dan lain sebagainya gitu. Itu tetap kita lakukan setiap tahun.
Seperti itu. Untuk SBMPTN kan memang dilaksanakan setelah anak-anak lulus ya, Iya. gitu. Itu tapi tetap kita informasi dan lain sebagainya itu tetap kita berikan dan tetap kita bantu. Gitu ya. Jadi untuk bimbingan konseling ini sebenarnya fokusnya bukan cuma ke permasalahan siswa, Bu, ya, Iya. tapi juga lebih ke karir, Iya. ke karir siswa, ke bakat minatnya siswa juga. Nah, untuk alur koordinasi di sekolah, Bu, mengenai permasalahan atau mata pelajaran dari siswa sendiri itu seperti apa, Bu? Iya. Kalau permasalahan anak mengenai mata pelajaran, kita koordinasinya memang diawali dengan kita meminta untuk guru mapel sendiri dulu yang bukan menyelesaikan ya, lebih ke komunikasi dengan anak gitu. Karena guru mapel yang lebih tahu kondisi anak ketika di kelas seperti apa. Apabila hal tersebut sudah tidak bisa istilahnya sudah mentok ya gitu, baru nanti wali kelas yang tetap akan komunikasi ke anak. Jadi guru mapel laporkan ke wali kelas. Ketika hal tersebut sudah tidak bisa, wali kelas ini biasanya lapor ke KPK ya, Ketua Program Kompetensi. Itu. Nanti setelah KPK, setelah dari KPK mungkin jika dibutuhkan BK memang akan melakukan pemanggilan orang tua. Sehingga pada akhir tahun pembelajaran tidak ada permasalahan lagi yang masih menggantung gitu. Karena kita sudah ada tahap-tahapannya, kita alurnya seperti itu. Jadi sangat jelas sekali, Bu, ya, untuk alur penyelesaian atau alur koordinasi di sekolahnya sendiri. Nah, untuk alur ini kan pasti berhubungan dengan kerjasama dengan instansi lain, Bu, ya. Ini tadi kan yang di sekolah. Untuk kerjasama dengan instansi lain, Bu, mengenai ini apakah pernah dilakukan juga? Ya seperti yang Mbak tahu ya, usia anak SMK ini kan lagi aktif-aktifnya gitu. Biasanya kita memang mendapatkan permasalahan yang harus berhubungan dengan instansi luar, contohnya misalnya Satpol PP, kepolisian, bahkan sampai ke kejaksaan gitu. Kita memang ada beberapa ya. Sebelum hal itu terjadi ya di dalam ini kita selesaikan dulu, dibantu oleh tim tatip seperti itu. Kalaupun toh sampai harus, kalau bahasanya BK ini referral istilahnya, alih tangan kasus gitu ya. Sebelum kita sampai ke pihak luar atau instansi luar, biasanya ya kita tangani bersama dulu, dibantu dengan tim tatip, terus selalu ada KPK itu tadi, sampai ke wakil kesiswaan seperti itu. Sampai kalaupun toh harus memutuskan hal yang istilahnya urgent dan memang berkaitan dengan nama sekolah, ya kita koordinasi sama kepala sekolah juga. Jadi cukup jelas ya untuk alur dan kerjasama instansi. Nah, itu tadi kan untuk permasalahan tentang mata pelajaran atau lain-lain, Bu, ya. Untuk kerjasama instansi mengenai bakat minat atau karir siswa kedepannya, apakah sudah dilakukan juga atau bagaimana? Di SMK Ketintang ini juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk karir dan jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu biasanya kita kerjasama dengan universitas swasta. Itu banyak ya kemudian ya yang sudah kerjasama di sini, dan anak-anak juga ada yang sudah diterima di perguruan tinggi tersebut. Terus juga untuk karirnya itu ada tes bakat minat, biasanya kerjasamanya dengan Disnaker. Itu Disnaker biasanya ada program untuk tes bakat minat, biasanya hanya 100 orang. Tapi melalui BKK, karena BKK juga masuk dari programnya BK juga. Oh iya. Oke. Jelas sekali untuk alur dan kerjasama instansi lain. Nah, ini langsung masuk di tahap akhir, Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah harapan dari Ibu Dian dan Ibu Sis kedepannya untuk para peserta didik yang mungkin kita tahu sekarang pembelajarannya di rumah ya. Gimana, Bu? Kalau untuk peserta didik ya, selain tetap mengikuti protokol kesehatan gitu ya, kalau tidak ada pentingnya ya juga tidak usah keluar. Dan satu lagi,
musim seperti ini kan istilahnya di luar kendala, di luar apa ya istilahnya, di luar bayangan, ya, di luar bayangan kita semua, seluruh dunia gitu. Jadi memang sudah harus dipikirkan, kita tidak bisa hanya sekolah lalu habis itu lulus, habis itu mencari kerja seperti itu. Itu yang memang untuk terutama untuk lulusan yang akan lulusan tahun depan gitu. Karena perekonomian juga ya seperti yang kita tahu ya sedang mengalami apa gitu, bisa dikatakan seperti itu ya, karena ini seluruh dunia gitu. Jadi sebisa mungkin ya lulusan dari SMK Ketintang tidak hanya mengharapkan bekerja dengan orang lain gitu. Bisa jadi dengan kewirausahaan itu juga bisa kan, karena sudah diajarkan ya dari kelas 10 juga ya Bu Nining ya. Dari kelas 10 sampai kelas 12 yaitu sudah juga selalu ada kewirausahaan. Itu harapannya Bu Jan. Untuk Bu Nining sendiri bagaimana Bu harapannya? Kalau harapan saya nanti anak-anak pada saat masuk itu kalian harus sudah siap dalam artian siap, sehat, semangat, karena selama daring itu BK itu sudah memberikan ilmu, sudah memberikan materi mengenai tata tertib, terus kedisiplinan. Jadi diusahakan untuk pada saat kalian masuk nanti kami mengharapkan tidak ada permasalahan mengenai atribut, mengenai kedisiplinan dan lain-lain. Dan pesan kami, jangan segan-segan untuk masuk ke ruang BK, karena ruang BK bukan untuk mereka yang bermasalah, tetapi untuk curhat, untuk sharing. Itu pengertian yang sekarang kita harus sharing antara peserta didik dengan BK. Luar biasa sekali ya Bu. Nah itu dia teman-teman, beberapa informasi mengenai bimbingan konseling di SMK Ketintang Surabaya. Semoga podcast hari ini dapat menambah wawasan dan informasi untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap produktif di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Ketintang Surabaya bisa!